Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu kita akan membahas tentang tugas Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengemban tugas kerasulannya, seperti yang termaktub dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya, dan untuk jadi cahaya yang menerangi. Kesimpulan dari ayat tersebut bahwa Nabi Muhammad SAW berperan sebagai berikut. Yang pertama yaitu syahidan, artinya Nabi Muhammad SAW sebagai saksi yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi seluruh umatnya di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Yang kedua yaitu mubasysyiron, yang artinya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kabar gembira bagi seluruh alam. Bagi yang beriman dan beramal soleh maka akan mendapatkan kebahagiaan. Yang ketiga yaitu naziron, yang artinya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam neraka karena tidak mau menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat yaitu da'iyan ilallah, yang artinya Nabi Muhammad SAW sebagai penyeru kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memeluk agama Islam. Selanjutnya yang kelima yaitu sirajan muniron, yang artinya Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya yang menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan atau kenistaan dengan tuntunan ajaran agama Islam. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi yang terakhir. Dengan demikian, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW berlaku sepanjang masa, tanpa batas waktu hingga akhir zaman. Nah, ajaran itu juga berlaku bagi seluruh bangsa setelah peninggalan Nabi Muhammad SAW dan bukan hanya bagi bangsa Arab saja. Seperti yang termaktub dalam Quran Surat As-Saba ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hal ini ditegaskan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tugas yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW merupakan tugas yang amat berat. Nabi Muhammad mengerjakan tugas tersebut dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, keteguhan, kesungguhan, dan ketabahan yang luar biasa. Nabi Muhammad menyadari bahwa amanah Allah tersebut harus disampaikan kepada seluruh alam ini. Dengan izin Allah, Nabi Muhammad mendapat kemenangan dalam perjuangannya yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Seperti firman Allah dalam Quran Surat As-Saff ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim.
Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkannya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik membencinya. Jadi, Nabi Muhammad SAW menjalankan amanah dari Allah dengan sebaik-baiknya. Nah, cukup sekian pelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.